Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di hari Minggu yang indah ini, di mana pada hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, mari katakan pada kiri kananmu bahwa sesuatu yang baik akan terjadi di dalam kehidupanmu. Haleluya. Ya baik, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, Bapa. Pada hari ini kami menikmati kebangkitan Yesus, di mana kami berkumpul bersama Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Mari nyatakan isi hati-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh lebih lagi mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami Tuhan. Urapi kami pribadi lepas pribadi, juga hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi dengan pengurapan yang sama dari sorga. Sehingga setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, itu bukan dari hamba pribadi, tetapi itu dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, ada satu pertanyaan. Mengapa Yesus bangkit dari kematian, dan mengapa juga dia harus disalibkan? Tentu semua orang akan berkata bahwa itu semua untuk dosa-dosa kita. Benar. Ingat ketika dia berada di atas Golgota, di atas kayu salib, semua hukuman, semua pukulan, dosa-dosa, sakit penyakit, kematian, kutukan, itu ditimpakan kepada dia. Lalu dia berkata apa? It's finished. Itu sudah selesai. Saudaraku, ketika dia mengatakan it's finished, sudah selesai, itu artinya sudah selesai. Lalu apa yang terjadi? Yesus dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, Elohim membangkitkan dia dari kematian. Saudaraku, Yesus dibangkitkan dari kematian bukan untuk membuat kita benar. Karena pembenaran itu sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Jadi dasar kebenaran kita dan pembayaran atas segala dosa kita sudah dibayar lunas. Di saat dia berkata, it's finished, sudah selesai, itu berarti semua telah diselesaikan Yesus dengan tuntas. Pekerjaannya diselesaikan dengan tuntas. Jadi bagaimana dengan kebangkitan Kristus? Nah, berdasarkan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, Elohim membangkitkan dia dari kematian karena Elohim akan menyatakan kebenaran kita. Amin. Mari kita baca Roma pasal yang keempat ayat yang ke-25. Dikatakan di sana, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dalam terjemahan Alkitab Young Living Translation itu dikatakan begini, who was delivered up because of our offenses and was raised up because of our being declared righteous. Bahwa Yesus telah diserahkan untuk disalib
karena segala dosa-dosa kita dan telah dibangkitkan karena untuk menyatakan bahwa kita benar. Saudaraku, declare righteous, dikatakan di sana declare righteous. Itu diambil dalam terjemahan bahasa Yunani dikaiosis, yang dalam bahasa Inggris artinya the act of God's declaring man free from guilt and acceptable to him, adjudging to be righteous. Yang artinya tindakan Bapa Elohim yang menyatakan manusia bebas dari kesalahan dan kebenaran dan berkenan kepadanya. Itu artinya. Nah, saudaraku, ini adalah satu pewahyuan yang sangat indah dari Elohim, satu pernyataan yang sangat indah dari Elohim. Dengan kata singkat, Elohim menyatakan Anda dan saya adalah orang benar dan disertai anugerah kehidupan. Haleluya. Saudaraku, Anda pernah melihat seorang yang dipenjarakan karena dosa atau karena kejahatan yang dia perbuat? Semua kita pernah melihat itu. Nah, ketika dia sudah menjalani dan dia dibebaskan, itu apa artinya? Artinya dia sudah membayar semua kesalahannya. Dan ketika dia sudah membayar semua kesalahannya, dia akan menerima satu surat bebas yang diterima sebagai bukti bahwa dia sudah membayar semua kesalahannya. Amin. Apalagi Kristus. Perhatikan ini. Saudaraku, kebangkitan Kristus itu adalah bukti tanda lunas pembayaran ilahi atau kwitansi lunas atas pembayaran yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi apakah kebangkitan itu merupakan pembayaran? Bukan. Tetapi kebangkitan adalah suatu bukti tanda lunas pembayaran ilahi. Bukti tanda lunas pembayaran itu adalah hasil dari suatu pembayaran yang sudah dilakukan. Contoh, jika Anda pergi membeli sesuatu di toko atau di supermarket, kemudian setelah Anda membeli barang-barang itu, kemudian datang ke kasir, Anda melakukan pembayaran. Tetapi apa yang Anda terima? Anda akan menerima nota atau bukti tanda bahwa Anda sudah membayar. Mengerti perbedaannya? Banyak orang tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ada yang berkata, ya karena Yesus adalah anak Elohim, ya Yesus adalah Elohim sendiri. Itu benar, saudaraku. Tapi Anda harus tahu, Yesus adalah Tuhan seutuhnya, tetapi juga dia manusia seutuhnya, sama seperti kita. Dan Yesus mewakili kita di hadapan kemuliaan Bapa. Amin. Jadi saudaraku, sekarang jika Bapa Elohim melihat Anda, melihat saya, dia tidak akan lagi menilai berdasarkan apa yang kita perbuat, apa yang engkau perbuat, tetapi dia akan menilai berdasarkan apa yang sudah Yesus perbuat di atas kayu salib. Haleluya. Di hadapan Bapa, Yesus menjadi pembela kita. Karena apa? Ibrani katakan, kita memiliki seorang imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Kita baca Ibrani 4 ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Elohim, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak
berbuat dosa. Saudaraku perhatikan, Yesus adalah manusia seutuhnya yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia tinggal di sana. Dia menjadi pembela kita. Pembela kita yang dia sudah turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia juga sudah turut dicobai sama kita. Banyak kali kita dicobai. Tetapi Yesus, dia tidak berbuat dosa. Amin. Engkau dibenarkan oleh iman. Engkau bukan dibenarkan oleh perbuatanmu, tetapi engkau dibenarkan oleh iman. Roma 5 ayat yang pertama katakan begini, jadi kita yang dibenarkan oleh iman telah diperdamaikan dengan Elohim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, therefore having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Jadi saudaraku, engkau dibenarkan oleh iman. Bukan dengan perasaanmu, bukan engkau berkata, saya kok merasa sepertinya saya belum dibenarkan, karena saya masih kadang-kadang jatuh dalam dosa. Saudaraku, fakta adalah engkau dibenarkan oleh iman. Jadi tidak ada urusan dengan perasaanmu. Ini bukan proses untuk menjadi benar. Di saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, di saat yang sama engkau dibenarkan. Haleluya. Engkau dibenarkan bukan karena perbuatanmu, tetapi oleh karena iman. Ingat, penjahat yang disalibkan di samping Yesus. Apa dia katakan? Dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kemudian apa kata Yesus? Apakah Yesus bilang, oke, bertobat dulu, mengaku dosa dulu, baru aku akan menyelamatkanmu? Tidak. Dia katakan, Yesus katakan, hari ini juga, saat ini juga, engkau berada bersama dengan aku di Firdaus. Haleluya. Engkau dibenarkan oleh iman. Saudaraku, dengan mengetahui status kebenaranmu, engkau memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa. Mungkin Anda berkata, Pastor Andri, jika kita yang sudah dibenarkan itu jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan, apakah kita kehilangan keselamatan itu? Saudaraku ingat, perhatikan ini. Jatuh di dalam dosa dan hidup di dalam dosa itu dua keadaan yang sangat berbeda. Elohim adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia bahkan tahu bahwa ketika engkau sudah dibenarkan, engkau masih bisa jatuh dalam dosa. Dia tahu kalau 2 jam lagi engkau akan jatuh dalam dosa. Dosa besar, dosa kecil itu sama di hadapan Bapa. Contoh, ketika seseorang datang ke rumahmu, itu dulu saya sering lakukan. Saya pulang kerja sudah capek, kemudian saya mau beristirahat. Tiba-tiba seseorang datang, dia mengetuk pintu rumah saya. Kemudian anak saya keluar, dia katakan, dia buka pintu, dia katakan, oh selamat siang om, mau cari siapa? Dia kata, papa ada, sebentar ya om ya. Dia masuk ke dalam, dia katakan pada saya, papi, ada orang cari papi. Saya pikir, aduh, saya sedang capek. Kemudian saya katakan kepada anak saya, bilang, papi nggak ada. Kemudian apa yang terjadi? Anak saya keluar lari. Dia buka pintu lagi, dia katakan, om, papi bilang papi nggak ada. Saudaraku, dosa nggak itu? Dosa. Saya dengar itu, saya datang keluar, saya bilang, aduh maaf ya, karena saya sedang capek. Tapi bohong itu juga dosa, saudaraku. Dosa tidak ada di dalam kerajaan Allah. Dosa tidak ada di dalam kerajaan Elohim. Jadi dia tahu persis
ketika engkau sudah dibenarkan, engkau dinyatakan sebagai orang benar, engkau masih bisa berbuat salah. Tapi apakah itu merubah statusmu? Tidak. Statusmu sebagai orang benar tetap di hadapan Bapa. Apakah orang yang tidak mengenal Kristus itu bisa berbuat baik? Bisa, saudaraku. Dia bisa berbuat baik. Tapi, apakah ketika dia berbuat baik, status dia berubah? Tidak. Dia tetap orang berdosa. Itulah Bapa kita, Bapa yang luar biasa. Haleluya. Pertanyaan sekarang, jadi apa kegunaannya? Bukti tanda lunas pembayaran ilahi yang kita terima. Apa kegunaannya? Saudaraku, kegunaannya adalah kita akan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Itu kita penuh keberanian untuk datang kepada Bapa, dan kau akan menyatakan, Bapa, aku adalah kebenaran-Mu di dalam Kristus. Aku adalah orang benar. Tidak ada yang salah dalam hidupku. Semua sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Dan ketika engkau mendeklarasikan itu, maka kebenaran itu ada di dalam hidupmu. Engkau adalah orang benar. Bahkan juga ketika mungkin muncul keraguan, kebimbangan, karena dakwaan iblis selalu muncul di hatimu, seperti tidak cukup hanya dengan kebenaran itu begitu saja engkau terima. Engkau tidak cukup benar karena engkau masih jatuh di dalam dosa. Kemudian mungkin ada perkataan, apa yang kau lakukan itu, kebaikan-kebaikan itu tidak cukup, engkau tidak cukup kudus, engkau kurang berdoa, pelayananmu kurang baik. Hal-hal seperti itu akan datang, saudaraku, dan itu akan membuat kau bimbang. Perhatikan ini, ketika iblis datang dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, katakan kepada dia, hai iblis, semua itu sudah dibayar lunas di Golgota oleh Yesus Kristus. Buktinya adalah kebangkitannya menyatakan aku sebagai orang benar. Kita sudah dibenarkan. Itu sebuah deklarasi. Jadi saudaraku, oleh karena kasih karunia kamu dibenarkan tanpa syarat, dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Saudaraku, di dalam, kalau kita membaca di dalam bahasa Inggris, Roma 3 ayat 24, ya, dikatakan di sana, saya bacakan dalam bahasa Indonesianya dulu. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam bahasa Inggris dikatakan begini, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Jadi saudaraku, engkau dibenarkan secara cuma-cuma, dengan bebas. Engkau diteguhkan, engkau dibenarkan karena penebusan Kristus, bukan karena perbuatanmu. Jadi, kebenaran yang diberikan oleh Bapa Elohim itu tanpa syarat. Dan terus-menerus kebenaran itu berlangsung. Karena apa? Karena iman, karena percaya. Itu sebabnya Yesus katakan bahwa engkau menerima kasih karunia, engkau diselamatkan. Itu hanya oleh karena iman, bukan oleh karena perbuatanmu. Dan saudaraku, satu hal yang kau harus tahu, engkau dipilih jauh sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Yesus bangkit dari kematian untuk membuat engkau teguh
di dalam kepercayaanmu, membuat engkau kuat, membuat engkau penuh damai sejahtera, dan lebih dari semuanya adalah engkau memancarkan sinar kemuliaan Bapa bagi sekelilingmu dan juga bagi Elohim. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menyadarkan kita bahwa kita sudah dibenarkan oleh Bapa, dinyatakan benar, bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena iman, percaya kepada Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih juga untuk kebangkitannya Tuhan. Sebab tanpa kebangkitan Kristus adalah sia-sia iman kami Bapa. Tetapi Engkau sudah membangkitkan Kristus untuk mendeklarasikan bahwa kami adalah orang benar di hadapan-Mu Bapa. Oleh sebab itu, kami terima Tuhan kebenaran firman-Mu itu, bahwa kami adalah orang benar di hadapan-Mu. Tidak ada lagi salah dalam hidup kami. Tidak ada lagi kutuk di atas kepala kami. Yang ada hanya berkat pemulihan melipat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kebenaran. Engkau orang benar. Tidak ada yang salah dalam hidupmu. Jangan mau ditipu oleh iblis. Tetap percaya, engkau diteguhkan sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Shalom.